Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan IPA pada mata kuliah Dasar-Dasar Elektromagnetik akan membahas materi tentang hukum ampere. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Rizkwina Ardini, Anisya Rahimah, Lina Roshida, Yenianti Laila Alvina, Sherwina Ranisa, Rizka Ainiyah, dan Norafi Arahmi. Materi yang akan kami bahas, yang pertama ada hukum ampere, yang kedua aplikasi hukum ampere, dan yang ketiga hukum ampere dalam kehidupan. Yang pertama, hukum ampere. Kita mengenal dulu sejarah dari hukum ampere. Andre Marie Ampere pada tahun 1775 sampai 1836 adalah fisikawan dan matematikawan dari Prancis. Beliau mengusulkan cara menghitung medan magnet akibat kawat berarus listrik. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah kawat arus berarus listrik. Untuk bagian ini adalah sirkuit tertutup melingkupi penghantar. Coba kita ingat pada percobaan Oersted. Coba teman-teman pakai tangan kanan, kemudian jari-jari jempol dihadapkan ke atas, dan jari-jari lain ditekuk atau melingkar. Jempol menandakan arus, dan tanda panah ini adalah arah medan magnetnya. Yang di dalam itu adalah area atau luas dalam lintasan ampere. Dari hasil percobaannya, Oersted mengambil suatu kesimpulan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet yang dapat mempengaruhi kedudukan magnet jarum. Dari hasil pengamatannya, Oersted mendapatkan bahwa arah penyimpangan kutub utara magnet jarum sesuai dengan arah ibu jari tangan kanan, dan arah arus listrik pada kawat sesuai dengan arah jari-jari lainnya. Hukum ampere berbunyi, jumlah perkalian antara komponen tangensial induksi magnetik B dan panjang elemen terkecil penghantar dl pada suatu sirkuit tertutup sama dengan perkalian permeabilitas ruang hampa terhadap kuat arus listrik yang mengalir. Misalkan di suatu ruang terdapat medan magnet vektor B. Di dalam ruang tersebut, kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang seperti pada gambar. Kita perhatikan elemen lintasan vektor dl. Anggap kuat medan magnet pada lintasan tersebut adalah vektor B. Integral perkalian vektor B dan vektor dl dalam lintasan S dapat memenuhi integral lipat 1 dikali vektor B dikali vektor dl sama dengan μ0 dikali sigma I, di mana vektor B itu adalah induksi magnetik pada sirkuit tertutup. Vektor dl adalah panjang elemen terkecil pada sirkuit tertutup. μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarannya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM, dengan sigma I adalah jumlah total arus yang di lingkup S. Tanda integral lipat 1 menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Yang kedua, kita akan mempelajari aplikasi hukum ampere. Aplikasi hukum ampere yang pertama yaitu kawat lurus panjang. Pada kawat lurus panjang ini, hukum ampere akan berlaku dua rumus, yaitu medan magnet di dalam kawat dan medan magnet di luar kawat. Yang pertama, untuk medan magnet di dalam kawat, maka kita akan menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali dengan I dibagi 2pi R kuadrat dikali dengan R, di mana μ0 ini merupakan permeabilitas ruang hampa dengan ketetapan 4pi dikali 10 pangkat min 7, I ini adalah kuat arus listrik, R besar ini merupakan jari-jari dalam, dan R kecil ini adalah jari-jari luarnya. Selanjutnya yaitu ketika medan magnet di luar kawat, maka kita akan menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali dengan I dibagi 2πr. Nah, rumus ini merupakan perolehan dari
integral tertutup B dot ds atau elemen lintasan ampere yang ini sama dengan B integral ds menjadi B dikali 2πr. Nah, 2πr ini dapat kita peroleh ketika lintasan ampere atau ds ini kita jumlahkan semuanya, maka kita akan mendapatkan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Sehingga rumusnya menjadi B sama dengan μ 0I dibagi 2πr. Nah, ini merupakan keterangan dari rumus-rumus yang di atas ini. μ 0 permeabilitas ruang hampa dengan ketetapan 4pi dikali 10 pangkat min 7. B merupakan medan magnet dengan satuan T, N adalah jumlah lilitan, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere atau A, R besar adalah jari-jari dalam, satuannya meter, R kecil adalah jari-jari luar, satuannya juga meter. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan mengenai kawat panjang lurus ini. Soalnya, hitung nilai B di udara pada suatu titik 5 cm dari kawat lurus panjang yang mengalirkan arus 15 ampere. Kita gunakan rumus B sama dengan μ 0 dikali I dibagi dengan 2πr. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa saja yang ada di dalam soal. Nah, dari sini bisa kita lihat, hitung nilai B di udara pada suatu titik 5 cm dari kawat lurus panjang. Berarti 5 cm ini adalah jari-jari atau R. Kemudian 15 ampere ini adalah kuat arusnya. Jadi langsung kita masukkan ke rumus. μ 0 ini tadi ketetapannya 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya 15 ampere dibagi dengan 2pi dikali R-nya 5 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,05 meter. Hasil akhirnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 5 T. Yang kedua merupakan solenoida. Solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Nah, jadi maksudnya solenoida ini merupakan penghantar yang terbuat atau terdiri dari lilitan kawat yang sangat banyak. Nah, di sini bisa kita lihat, ini contoh gambar solenoida. Kita bisa lihat dia merupakan kawat yang dililit seperti ini. Nah, solenoida ini adalah kumparan yang memanjang yang memiliki diameter lebih kecil dibandingkan dengan panjang kumparannya. Jarak antara lilitan yang satu dengan yang lainnya sangat rapat dan biasanya terdiri atas satu lapisan atau lebih. Nah, teman-teman, untuk mengetahui induksi magnet pada solenoida ini sebagai berikut. Nah, pada induksi magnet pada ujung solenoida adalah B sama dengan μ0 IN per 2L. Dan untuk induksi magnetik di tengah atau di pusat solenoida adalah sebagai berikut. B sama dengan μ0 IN per L, atau bisa juga μ0 I kali N kecil. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa ini bisa diganti dengan N kecil? Jadi, N kecil ini merupakan hasil N besar per L. Jadi, kita bisa mengganti jika ingin menulis rumus μ0 I dikali N. Solenoida ini memiliki keterangan sebagai berikut. L sama dengan panjang solenoida. μ0 sama dengan permeabilitas ruang hampa. I sama dengan arus pada solenoida. N besar sama dengan banyaknya lilitan. Dan N kecil sama dengan banyaknya lilitan persatuan panjang. Yang seperti saya jelaskan tadi, N kecil ini merupakan hasil N besar, yaitu banyaknya lilitan, per L sama dengan panjang solenoida. Oke, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik. Dengan μ0 yang telah diketahui, 4pi dikali 10 pangkat min 7. Nah, kan ditanya tuh, tentukan induksi magnetik. Berarti kita akan menjawab di pusat solenoida dan di ujung solenoida.
Nah, pertama kita akan menjawab yang terlebih dahulu yaitu pusat selenoida. Pusat solenoida ini rumusnya mu0 IN per L. Dengan mu0 yang dengan angka yang telah kita ketahui yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Lalu I yaitu arus listrik yang telah diketahui 0,5 ampere. Lalu N besar yang merupakan jumlah lilitan yang telah diketahui 800 lilitan. Baru L yang merupakan panjang selenoida yang telah kita ketahui 2 meter. Nah, angka-angka tersebut yang telah diketahui tinggal kita masukin ke rumus. Menjadi seperti ini. Nah, 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 dikali 800 per 2. Nah, jadi hasil dari penyebelahan ini adalah 8pi dikali 10 pangkat min 5. Jadi hasil pusat selenoida ini adalah ini, yaitu 8pi dikali 10 pangkat min 5. Nah, yang kedua yaitu selenoida yang di ujung atau di ujung selenoida. Nah, rumus selenoida ujung ini dia sama dengan mu0 IN per 2L. Ujung selenoida ini merupakan setengah dari pusat selenoida. Nah, jadi kita tulis di sini karena nilai pusat selenoida telah kita ketahui, jadi saat kita ingin menghitung ujung selenoida ini, kita tinggal menulis setengah dikali nilainya pusat selenoida yaitu 8pi dikali 10 pangkat min 5. Nah, jadi ujung selenoida ini adalah hasilnya 4pi dikali 10 pangkat min 5. Karena apa? Karena tadi nilainya ujung selenoida ini kita hanya perlu menghitung setengahnya yaitu 1/2 dikali 8pi kali 10 pangkat min 5. Nah, dengan perkalian itu kita dapat hasilnya yaitu ujung dari solenoida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang toroida. Toroida merupakan sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan dan memiliki arah arus listrik melingkar, seperti pada gambar. Toroida dapat menghasilkan medan magnet yang lebih besar daripada solenoida, dan bentuknya yang melingkar membuat lebih hemat tempat. Toroida dapat dimanfaatkan untuk keperluan elektronik. Salah satunya kegunaan toroida adalah sebagai transformator. Adapun rumus yang berlaku pada toroida seperti berikut. Dan dapat dihasilkan rumus induksi magnetik pada toroida, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2VA. Yang mana keterangannya mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 min 7 pi per M kali A. B-nya adalah medan magnet yang dilambangkan dengan T. N-nya adalah jumlah lilitan. I-nya kuat arus listrik atau ampere yang dilambangkan dengan A. Dan R adalah jari-jari yang dilambangkan dengan M. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasan. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida memiliki 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus induksi magnetik pada toroida, yang mana rumusnya itu adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2PA. Nah, langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Yang mu0-nya itu adalah 4pi kali 10 min 7 T per M per A. Lalu dikali 0,8 ampere dan dikali 50 per 2pi dikali 2 kali 10 min 1. Maka hasil yang didapatkan adalah 4 kali 10 min 6 per 10 pangkat min 1. Dan hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 T. Yang ketiga, hukum ampere dalam kehidupan. Nah, beberapa contoh hukum ampere dalam kehidupan. Yang pertama ada bel listrik. Bel listrik ini ketika kita menekan tombol, maka rangkaian akan tertutup. Maka secara efektif menjadi magnet dan memberikan gaya pada batang besi. Batang tersebut ditarik ke dalam kumparan dan mengenai bel. Bel listrik ini terdiri dari 2 elektromagnet dengan setiap solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan. Jika saklar ditekan,
arus listrik akan mengalir melalui solenoid. Besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur dan pengetuk akan memukul bel. Tarikan kepingan besi lentur yang dikarenakan oleh elektromagnet akan memisahkan titik sentuh dan skruf pengatur yang berfungsi sebagai interruptor. Maka arus listrik akan putus dan peres besi hilang kemagnetannya. Kepingan besi lentur akan kembali ke posisi semula. Proses ini terjadi secara berulang dengan waktu yang singkat. Yang kedua, ada telepon listrik. Telepon listrik atau yang biasa disebut dengan telepon kabel ini bekerja menggunakan sistem route line, yaitu dengan membutuhkan kabel agar dapat berfungsi. Nah, telepon listrik ini bekerja dengan cara mengirimkan gelombang suara melalui arus listrik dalam jaringan telepon sehingga kita bisa berkomunikasi dengan pengguna telepon lainnya. Penerima telepon akan menangkap getaran elektrik suara kita sebagaimana suara yang didengar oleh si penerima. Yang ketiga, ada kunci pintu listrik. Kunci pintu listrik di sini bisa menggunakan kontrol sidik jari atau menggunakan kartu atau dengan kode. Nah, jika menggunakan kontrol sidik jari, maka mesin akan mengidentifikasi sidik jari pengguna. Jika terjadi kecocokan dengan sidik jari pengguna, maka mesin tersebut akan mengirimkan sinyalnya kepada akses kontrol untuk membuka atau menutup relaynya. Nah, beberapa mesin akses kontrol pintu atau kunci pintu listrik ini yang menggunakan sidik jari sudah mengintegrasikan alat kerja mereka dengan handle pintu. Cara kerja akses kontrol pintu sidik jari atau cara pemakaiannya, pengguna harus terlebih dahulu melakukan verifikasi ke sensor sidik jari setelah memutar handle pintu untuk membuka pintu dan dapat masuk ke dalam ruangan. Contoh berikutnya, yang keempat ada loudspeaker. Loudspeaker di sini bekerja dengan cara elektromagnet diposisikan pada suatu bidang magnet yang konstan yang diciptakan oleh sebuah magnet permanen. Kedua magnet tersebut yaitu magnet elektromagnet dan magnet permanen. Mereka berinteraksi satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada umumnya, yaitu kutub positif pada elektromagnet tertarik dengan kutub negatif magnet permanen, dan kutub negatif pada elektromagnet ditolak oleh kutub negatif magnet permanen. Ketika orientasi kutub elektromagnet bertukar, maka terjadi juga pertukaran arah gaya tarik-menariknya. Nah, dengan cara seperti tadi, arus bolak-balik secara konstan membalikkan dorongan magnet secara voice coil dengan magnet permanen. Yang kelima ada relay. Relay itu berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar pada rangkaian yang lain dengan menggunakan arus listrik yang lebih kecil. Yaitu ketika saklar es ditutup, maka arus listrik yang kecil akan mengalir pada kumparan dan peres besi akan menjadi magnet dengan menarik kepingan besi lentur. Titik sentuh C akan tertutup yang menyebabkan rangkaian lain membawa arus yang besar akan tersambung. Jika saklar es dibuka, peres besi akan hilang sifat kemagnetannya. Keping besi lentur kembali ke kedudukannya yang semula. Titik sentuh C terbuka dan rangkaian listrik lainnya terputus. Bagian-bagian relay diantaranya terdiri dari yang pertama ada medan listrik, yang kedua ada saut, yang ketiga ada kontak dan pegas. Berikutnya atau yang keenam ada deteksi logam. Prinsip kerja deteksi logam ini adalah gelombang elektromagnet yang membentuk medan elektromagnet pada satu atau beberapa koil. Ada beberapa buah koil yang dimanfaatkan sebagai pemancar gelombang dan penerima gelombang. Yang dalam pada kondisi tertentu, gelombang yang diterima mempunyai standar tertentu dan ini bisa disebut dengan balance pada pendeteksi logam ini. Jika kita melewati benda logam, maka gelombang yang ada pada alat pendeteksi logam ini akan terganggu dan standar wave analyzer akan memberitahukan bahwa ada ketidakseimbangan standar gelombang pada alat pendeteksi logam. Hal ini menunjukkan bahwa kita melewati
benda yang bersifat logam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.